Oke, kita mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, Pagi. oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya. Berdoa selesai. Oke, ini mungkin baru 5 orang. Baru 5 orang ya, nggak apa-apa ya. Kita coba ini sambil saya record. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke limit fungsi aljabar. Nah, sebenarnya hari ini harusnya kalau di agenda kontrak belajar kita ulangan ya, ulangan bab 1, tapi karena kemarin saya terlupa untuk mengabari, jadi ulangan bab 1-nya akan saya reschedule jadi minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan ulangan bab barisan dan deret. Tapi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dulu ke bab 2, yaitu limit fungsi aljabar. Nah, ya, kita perhatikan dulu pertama nih, dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering ya mendengar kata-kata hampir atau mendekati. Misalnya kayak, Ronaldo hampir mencetak gol. Kecepatan motor itu mendekati 120 km per jam. Misalnya, Krisna hampir terjatuh di kolam gitu kan ya, hampir gitu ya. Jadi kan kalau hampir itu kan hampir hampir terjadi gitu ya, tapi nggak sampai kejadian gitu. Jadi hanya mendekati sesuatu itu terjadi gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas kehidupan sehari-hari tadi itu, contoh-contohnya itu ada kaitannya dengan materi limit yang akan kita bahas hari ini gitu. Oke, yang pertama kita membahas tentang pendekatan nilai X dari kiri dan kanan. Nah, kita lihat di sini konsep limit fungsi di suatu titik melalui pendekatan intuitif, yaitu dimulai dengan menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar titik tersebut, terkecuali di titik itu sendiri. Sebagai contohnya, di sini ada fungsi X kuadrat min 9 per X min 3. Nah, kita tahu bahwa jika kita substitusikan nilai X sama dengan 3, maka akan mendapatkan bentuk 0 per 0. Ya, ini coba kita kalau masukin nilai X-nya sama dengan 3, kan berarti kan jadinya 3 kuadrat dikurangi 9 per 3 dikurangi 3. Berarti kan ini jadi 9 min 9 per 3 dikurangi 3, 0. Jadi hasilnya kan 0 per 0. Nah, ini kan bentuk tak tentu ya. Jadi dia nilainya nggak tentu berapanya gitu. Kalau 0 per 0 gitu. Nah, ini namanya bentuk tak tentu. Akan tetapi jika kita melakukan substitusi nilai X selain 3, jadi kalau kita substitusi nilainya selain 3, kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah mendekati fungsi tersebut. Jadi kita pakai pendekatan, karena tadi kan X sama dengan 3 yang nggak boleh ya. Jadi kita memasukkan nilai X-nya yang mendekati 3 dari kiri dan mendekati 3 dari kanan. Mendekati 3 dari kiri kan kita bisa mulai dari, ini bebas ya, yang penting kurang dari 3. Ini mulai dari, di sini kalau Ibu tulis 2,8, kemudian ada 2,9, ada 2,99, ada 2,999, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini intinya mendekati 3 dari kiri. Ya, mendekati 3 dari kiri. Kemudian yang sebelah sini ada 3,2, ada 3,15, ada 3,1, ada 3,01, ada 3,001. Nah, ini mendekati 3 juga, tapi dari kanan. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita substitusi nilai-nilai ini tadi ada 2,8, 2,9, 2,99 dan seterusnya ke dalam fungsi fx-nya tadi, itu akan menghasilkan nilai ini. Akan menghasilkan nilai ada 5,8, ada 5,9, ada 5,99, 5,99. Terus kalau yang di sini dari kanan, kita lihat ada 6,2, 6,15, 6,1, 6,01, 6,001. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu mendekati berapa sih? Mendekati angka berapa? Kalau dari kita lihat hasilnya nih. Kira-kira kalau kita terusin,
ini ke sana, ini ke sana gitu. Nilai fx-nya akan mendekati nilai 6 ya. Karena kan di sini kan 5,999 itu kan mendekati 6 dari kiri. Nah, ini yang kanan ada 6,001 mendekati 6 dari kanan ya. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya. Pendekatan nilai x kuadrat min 9 per x min 3 dengan nilai x mendekati 3. Ini ya, ini tabelnya tadi yang kita gunakan. Untuk x yang mendekati 3 dari arah kiri, nilai fx-nya mendekati 6. Keadaan seperti ini dikatakan limit kiri dari x mendekati 3 adalah 6. Dan dapat ditulis dengan notasi seperti ini. Jadi, kalau yang dari kiri itu nanti x menuju 1 nih ya. Kita bisa lihat yang di bawah nih. Nah, ini yang Ibu kasih warna kuning. X mendekati 1 ada pangkatnya min. Itu berarti x menuju mendekati 1 dari kiri. Ya. Nah, hasilnya 6. Kemudian untuk X yang mendekati 3 dari arah kanan, nilai Fx mendekati 6 juga. Keadaan seperti ini dikatakan limit kanan ya ini ya, bukan limit kiri ya. Salah ketik. Ini harusnya limit kanan. Dari X mendekati 3 adalah 6 dan dapat ditulis dengan notasi. Nah ini, kalau yang dari kanan, kita nulisnya X menuju 1 plus, ya ada plusnya. Kalau dari kanan, satunya ada pangkat plusnya, gitu. Ya, menuliskan limitnya seperti itu. Jadi kalau kita langsung substitusi nilai 3 tadi, kan dia jadi bentuknya 0 per 0. Makanya kita dekati nilainya itu supaya kita dekati fungsinya itu dengan nilai-nilai sehingga fungsinya itu ada nilainya. Ya, tidak menghasilkan nilai 0 per 0. 0 per 0. Nah, itu adalah konsep limit. Nah, ini kalau kita menggunakan tabel ya. Ini kan tadi pakai tabel yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Di sini ada grafik. Nah, si X kuadrat min 9 per X min 3 ini, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk, ke dalam grafik ya, ke dalam koordinat kartesius, itu gambarnya jadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, kan tadi kan, apa namanya? Oh, sorry. Ini bukan 1 ya, tadi ya. Aku salah. Ini harusnya 3. Karena kita maunya mendekati 3. Ini 3 harusnya. Nah, ini 3. Salah ketik. Nah, ini juga sama ya. Ini salah ketik nih. Harusnya 3. Ini 3. Ini 3. Nanti di handout-nya Ibu coba ini ya. Apa namanya? Edit ya. Supaya lebih benar penulisannya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ke grafiknya. Gambar di atas merupakan grafik fungsi fx. Berdasarkan grafik, dapat kita simpulkan bahwa limit fx untuk x menuju 3 dari kiri, ya, karena ada 3 pangkat min, berarti untuk x menuju 3 dari kiri, kita lihat, x3-nya tuh ada di mana sih? X3-nya kan ada di sini nih. Nih, X3-nya. Kalau kita dekati dari kiri, oke, boleh di-mute dulu mungkin ya. Ada suara-suara punyanya siapa nih? Boleh suaranya di-mute dulu. Halo? Oke, sudah ya. Nah, kita lihat ketika X-nya kita dekati dari kiri menuju 3, itu ternyata nilainya ada di sini. Ada di berapa nih? Ada di 6. Begitupun ketika kita dekati dari kanan menuju 3, itu nilainya juga ada di sini. Menuju ke 6. Ya. Jadi, limit fx untuk x menuju mendekati 3 dari kiri adalah 6, dan limit fx untuk x mendekati 3 dari kanan nilainya juga 6. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya sama-sama 6, maka limit x mendekati 3 untuk fx sama dengan 6 juga. Gitu. Oke. Jadi intinya kalau mau cari nilai limit kiri sama limit kanannya harus sama. Kalau nggak sama, itu nanti dia nggak ada nilainya, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas ke yang berikutnya. Di sini ada beberapa grafik ya. Limit suatu fungsi fx untuk x mendekati nilai b. Jadi b itu ini ya, sembarang nilai real ya. Jadi di situ
saya simbolkan dengan B. Mungkin kalau di LKS ada A ya simbolnya. Itu bebas ya. Mendekati nilai B adalah harga yang paling dekat dari fx pada saat x mendekati nilai B. Kita perhatikan beberapa grafik. Yang pertama, di sini ada grafik 1. Kita perhatikan, pada suatu fungsi fx, untuk x mendekati B diperoleh nilai fungsi fx mendekati fa. Nah, di sini kita lihat, ketika x-nya menuju ke B, x-nya mendekati ke B dari kiri dan dari kanan, ya. Dari kiri kan berarti dari sini. Ini coba saya pakai warna lainnya. Dari sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Dia ternyata nilainya juga mendekati FB ya, sama-sama di sini. Nah, ini. Jadi nilai limitnya ada, yaitu FB. Karena limit kiri dan limit kanannya sama-sama bertemu di sini. Ya, gitu. Nah, sekarang kalau untuk yang nomor 2 ini ada dua fungsi ya. Jadi pertama yang lengkung, grafiknya yang lengkung ini yaitu fungsi mx. Kemudian yang kedua yang lurus ini fungsi nx. Nah, kalau kita satukan dia menjadi fungsi hx. Jadi fungsi hx ini punya dua fungsi yaitu fungsi mx dan nx. Di mana mx-nya ini untuk x kurang dari sama dengan b. Kenapa? Karena di sini kita menuju ke B dari kiri ya. Jadi kan pasti X-nya kurang dari sama dengan B. Nah, terus kalau yang NX, kita menuju ke B dari kanan. Jadi berarti kan X-nya lebih dari B. Gitu ya. Untuk X mendekati B dari kiri ya, kita dapat nilainya adalah HB ya. Ini harusnya HB ya. Sebentar. Oh iya, ini salah ketik juga nih. Ini harusnya HB. Karena dari MX kan menuju ke B dari kiri, kita dapatnya di sini. Nih, ketemunya di sini nih. Nah, di HB nih. Kalau kita pakai garis putus-putus, ternyata nilainya HB. Dari kanan pun sama. Kita ketemunya di sini. Ya, nilainya di HB. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka nilainya, nilai limit HX-nya itu ada, yaitu HB. Gitu. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ke gambar yang ketiga. Ini gambar yang agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan ada titik temunya ya. Ibaratnya gitu, grafiknya punya titik temu ketika menuju atau mendekati sebuah nilai. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk gambar ketiga, kita menuju ke B dari kiri dan menuju ke B dari kanan ya. Kita perhatikan. Untuk menuju ke B dari kiri, kita ketemu nilainya adalah MB. Ya. Nih, diperoleh MB. Tapi untuk menuju ke B dari kanan, ya, ini dari kanan. Ini dari kanan. Ternyata nilainya di sini, di NB. Karena grafiknya kan terputus ya di sini ya. Nah, kan nilainya kan beda tuh. Yang satunya MB, yang satunya NB. Kan nggak sama nilainya. Maka limit kiri dan limit kanannya tidak sama, sehingga limit untuk fungsi KX-nya juga tidak ada nilainya. Ya. Jadi syaratnya harus sama ya, limit kiri dan limit kanannya. Tuh. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita bisa bahas soal ya, karena ini kan baru teorinya, teori awalnya. Nah, di sini kita lihat berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Misalkan f sebuah fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real ya, serta L dan B anggota serta L dan B anggota himpunan bilangan real. Limit fungsi fx untuk x mendekati B ada jika dan hanya jika nilai fx-nya mendekati nilai tunggal L untuk semua x mendekati B. Limit fungsi mempunyai sifat, nah intinya gini, intinya dari kesimpulan dari apa yang kita sudah bahas tadi adalah limit fx untuk x mendekati B itu ada jika limit kirinya sama dengan limit kanannya. Tapi kalau misalnya nilai limit kiri dan limit kanannya beda, berarti dia nggak punya nilai limit gitu ya. Jadi harus sama gitu. Oke, kita lihat ini. Berikutnya ada sifat-sifat limit fungsi aljabar. Kita lihat yang pertama, misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati c dengan k dan c adalah bilangan real serta n adalah bilangan bulat positif. Wah, kalau baca kayak gini kayaknya mumet ya. Pusing gitu. Karena banyak simbol-simbolnya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Di sini ada limit
K untuk X mendekati C. Nah, hasilnya pasti K. Nah, sekarang kita perhatikan di contohnya. Di sini ada limit limit 7 untuk X mendekati 5. Nah, ini berapa sih hasilnya? Pasti hasilnya adalah 7. Karena kita lihat lagi sifat yang nomor 1 tadi. Jadi kalau di sininya angka, di sini pasti ikutin hasilnya sama dengan ini. Itu ya. Nah, ini juga sama. Ini kalau di sininya 7, berarti di sininya juga 7. Gitu. Cukup mudah ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 kita lihat. Limit X untuk X mendekati C, itu hasilnya adalah C. Ya, karena di sini konsepnya adalah kita substitusi si C-nya ini ke X. Gitu. Ntar, pakai ini aja. Kita substitusi nilai C-nya ini ke nilai X-nya. Nah, di sini contohnya limit X untuk X menuju 6. Ya udah tinggal X-nya diganti aja sama 6. Ya. Jadi di sini kita punya hasilnya adalah 6. Gitu. Nah, sekarang yang untuk nomor berikutnya, nomor 3. Limit K kali Fx untuk X mendekati C, itu bisa kita bagi, kita pecah ya. Bukan kita pecah ya, apa sih istilahnya? Kita keluarin nih si K-nya. Kan K-nya itu tadi kan sebuah konstanta ya, sebuah nilai gitu. K-nya kita keluarin aja dari nilai limit. Ditaruh di depan sini. Terus kita tinggal hitung dulu nilai ininya. Nah, contohnya gini. Ada limit 4x kuadrat untuk X mendekati negatif 1. Berarti kan ini kan ada K-nya nih. K-nya kan 4 ya. Kita keluarin aja. 4 dikali, di sini kalinya saya ganti titik ya. Limit X menuju negatif. X mendekati negatif 1. Di sininya berarti tinggal X kuadrat. Ini ya. Oke, sampai sini. Nah, terus habis itu untuk mencari nilai limitnya, ini 4-nya tetap. Ini tinggal ganti aja. Nilai X-nya ini dengan negatif 1. Jadi kita punya negatif 1 kuadrat. Oke, negatif 1 kalau dikuadratin hasilnya berapa? Ya 1 ya. Positif 1. Jadi 4 dikali dengan 1 hasilnya adalah 4. Gitu. Itu untuk nomor 3. Sekarang kita lihat di nomor berikutnya, nomor 4, sifat yang keempat. Nah, sebenarnya sifat keempat sama sifat kelima nih sama ya, cuma beda nanti yang satu ditambah, yang satu dikurang gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Limit fx ditambah dengan gx untuk x menuju c akan kita bisa kita kita kerjakan dengan memisahkan ya. Jadi ini dikerjain sendiri, ini dikerjain sendiri baru ditambah hasilnya. Nah, contohnya gini. Ada limit x kuadrat plus 7x untuk x mendekati 3. Jadi di sini bisa kita kerjain gini. Lim ini x kuadrat ditambah dengan lim ini 7x. Baru kita substitusi nilai 3-nya. Jadi di sini 3-nya kita substitusi ke x kuadrat. Jadi 3 kuadrat. Ya. Terus yang ini 3-nya kita substitusi ke 7x. Jadi 7 dikali 3. Jadi di sini kita punya 9 ditambah dengan 21. Hasilnya adalah 30. Itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 sama ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi di sini kita bisa bagi menjadi bagi dua kayak gini. Tapi boleh juga kalau misalnya nggak dibagi dua gini, jadi langsung aja gitu, langsung aja masukin nilai x-nya. Nah, jadi di sini kita coba, 3x pangkat 3 dikurangi dengan limit x menuju negatif 2 x kuadrat. Berarti di sini tinggal ganti aja x-nya dengan negatif 2. 3 dikali negatif 2 pangkat 3 dikurangi negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 kalau kita pangkatkan dengan 3 kan berarti hasilnya negatif 8 ya. Jadi 3 dikali negatif 8 dikurangi, ini negatif 2 kalau kita kuadratkan jadi 4. Jadi punya negatif 24 dikurangi 4 sama dengan negatif 28. Nah, oke, cara lainnya. Cara lainnya boleh aja langsung substitusi ya. Jadi lim ini 3x pangkat 3 min x kuadrat. Nah,
Ini bisa dengan substitusi langsung. Jadi nilai X-nya bisa langsung diganti dengan negatif 2. Gitu. Jadi kita punya 3, negatif 2 pangkat 3 dikurangi dengan negatif 2 pangkat 2. Sama ya hasilnya ya. 3 kali negatif 8 dikurangi 4. Hasilnya sama-sama negatif 28. Tuh. Jadi boleh dibagi 2, dikerjakan dipisah seperti ini, boleh langsung. Gitu. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 juga sama. Cuman di sini bedanya perkalian ya. Jadi ada limit fx kali dengan gx untuk x mendekati c. Jadi bisa dikerjakan dulu limit fx untuk x mendekati c, hasilnya berapa, baru dikali dengan limit gx untuk x mendekati c, hasilnya berapa. Nah, ini bisa gini. Untuk contohnya, yang pertama berarti kan fungsinya adalah x plus 3 ya. Nah, ini. X plus 3 kita kali dengan limit x menuju 1 X. Nih. Ya. Kita substitusi nilainya. Jadi kalau misalnya mau substitusi, nggak usah lagi ditulis limnya. Jadi langsung aja nilainya berapa ini. Ini kan X-nya diganti dengan 1 ya. Jadi 1 tambah 3 dikali dengan yang ini 1. Jadi 4 dikali dengan 1 hasilnya adalah 4. Gitu. Oke, ini untuk sifat yang nomor 6. Ya. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 7. Oke, nomor 7 sama ya, tapi di sini bedanya cuma pembagian gitu. Nah, ini berarti kita bisa pecah jadi 2, atas sama bawah. Ini sama yang ini. Untuk X min 6. Kayak gini. Yang pertama berarti kita bisa ganti X-nya dengan 3. Nah, kalau sudah mengganti atau mensubstitusi nilai X-nya, berarti nggak usah lagi ditulis limnya. Langsung aja. 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 min 6. Jadi kita punya 9 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Gitu. Itu yang sifat nomor 7. Masih ada 2 sifat lagi. Yang nomor 8 ada limit fx pangkat n untuk x mendekati c. Nah, ini bisa dikerjakan dengan limit fx untuk x mendekati c, baru kita pangkatkan dengan n. Gitu ya. Tapi boleh juga kalau misalnya mau langsung. Oke, ini coba ya. Contoh, saya mau menggunakan sifatnya. Berarti untuk limit 2x plus 4 pangkat 2 untuk x mendekati 1, kita bisa tulis gini. Limit X mendekati 1, 2X tambah 4. Ini, pangkat 2. Nah, boleh kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 4. Ini kita pangkatkan 2. Jadi, 3 tambah 4, 7. 7 pangkat 2. Hasilnya adalah 49. Itu. Ya. Kemudian yang nomor 9 juga sama. Ini bentuk akar. Jadi, mengerjakan ini bisa dengan limit X menuju 2, di sini X plus 2, baru kita akarin. Nah, gini. Substitusi deh 2-nya ke X plus 2. Jadi kita punya akar dari 2 ditambah 2 ya, sorry. 2 ditambah 2. Jadi sama dengan akar 4. Akar 4 berapa? 2. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Atau Ibu terlalu cepat menjelaskannya? Karena waktu kita juga cuma sejam ya. Ada pertanyaan dulu? Ini ada berapa nih? Bu mau lihat. Oh, ada 16. Ada 16 orang. Oke. Ya, nanti kalau belum ada pertanyaan mungkin nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung bilang aja. Oke, sekarang kita lihat ke yang C, menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara substitusi langsung. Nah, sebenarnya dari yang tadi yang Ibu jelaskan di sifat-sifat itu, kita sudah menerapkan cara substitusi langsung untuk menentukan nilai limitnya.
Tapi nggak apa-apa. Di sini kita coba bahas lagi ya. Nilai limit fungsi fx di titik x sama dengan C anggota domain fungsi dapat diperoleh dengan mensubstitusikan langsung nilai x sama dengan C tersebut ke rumus fungsi fx. Rumus fungsi fx-nya. Jadi di sini ada limit x min 3 untuk x mendekati 1. Berarti kita tinggal substitusi aja nih. Ini kan x-nya mendekati 1 ya. Berarti x-nya ini tinggal diganti dengan nilai 1. Nah, ketika sudah menggantikan nilainya seperti ini, tidak usah lagi limitnya ditulis. Gitu. Jadi 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Yang nomor 2 juga sama. Tinggal kita ganti x-nya dengan 2. Jadi 2 ditambah 2 per 4 ditambah 2 dikali 2. Sama dengan 4 per 8. Sama dengan 1 per 2. Gitu. Ya. Jika X sama dengan C disubstitusikan ke Fx dan diperoleh Fc sama dengan L, suatu nilai tertentu, maka limit Fx untuk X mendekati C adalah Fc. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sebelah ya. Nah, ini kita bahas soal-soal nih. Ada dari tadi banyak teorinya ya. Sekarang kita coba bahas soal. Perhatikan tabel nilai fungsi Gx berikut. Kita lihat. Kalau tadi kan tabelnya bentuknya dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, sekarang kita coba variasi tabel. Jadi tabelnya tulis susunannya dari atas ke bawah gitu. Sama aja ya. Sekarang kita lihat dulu. Jadi bacanya gini. Ini kan nilainya lebih kecil nih, yang 3 nih. Ya 3, 3,1, 3,9, 3,99 dan seterusnya menuju ke 4. Yang ini lebih besar nih, 5, 4,1, 4,00, 4,01, 4,001, 4,0001. Berarti kan artinya gini. Ini sama aja X mendekati 4 dari kiri. Karena kan kalau nilai yang dari kiri kan biasanya dari kecil ke besar ya. Gitu. Terus, sebentar. Oh, ini 10 menit. Nah, kalau yang bawah ini sama aja X-nya mendekati 4 dari kanan. Ya, karena dari besar ke kecil gitu. Ya, berdasarkan tabel di atas tentukan nilai. Nah, ini kita disuruh menentukan nilai limit Gx untuk X mendekati 4 dari kiri. Ya, kalau simbolnya tadi Ibu ingatkan lagi, kalau simbolnya min berarti kan dia dari kiri. Kalau simbolnya plus, berarti dia dari kanan. Gitu ya. Nah, sekarang kita tuliskan jawabannya di sini. Jadi limit Gx untuk X mendekati 4 dari kiri berapa nilainya? Oh, nilainya berapa nih? Kira-kira nih. Ini kan ada 15,9992. Yang ini ada 16,0008 gitu. Berarti kan nilainya mendekati 16 ya. Mendekati 16 dari kiri. Jadi di sini bisa kita tulis 16. Kemudian yang ini, limit Gx untuk X mendekati 4 dari kanan juga nilainya mendekati 16. Tuh. Jadi untuk X-nya kita lihat di kolom yang sebelah kiri, tapi untuk hasilnya, oh ini Gx ya harusnya ya, bukan Fx ya. Untuk hasilnya kita lihat yang di sebelah kanan. Itu. Maka karena limit kirinya sama dengan 16, ya ini, dan limit kanannya juga sama dengan 16, ya kan? Berarti limit Gx untuk X menuju X mendekati 4, hasilnya juga 16. Itu. Karena limit kirinya sama dengan limit kanan. Lagi-lagi kita ingat-ingat itu definisi dari limit tadi. Itu ya. Oke, kita lihat ke nomor 2. Nomor 2 ada gambar nih. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan Fx berikut. Tentukan nilai limit berikut. Limit Fx untuk X mendekati negatif 1. X mendekati negatif 1. Kita lihat dulu. Nilai negatif 1 tuh di mana sih? Oh, di sini. Ini negatif 1 nih. X ya. Ingat-ingat. X negatif 1 bukan yang ada di sumbu Y, tapi yang ada di sumbu X. Ini negatif 1-nya di sini. Nah, kita lihat. Limit X mendekati negatif 1 Fx. Berarti kalau mau menentukan nilai ini, kita cek dari limit kirinya berapa, limit kanannya berapa. Gitu ya.
Sekarang kita lihat di sini, sebentar. Kita lihat di sini, dari kiri, didekati dari kiri, nilainya menuju ke sini ya. Ini yang kosong ini. Sini. Dari kanan juga nilainya menuju ke sini. Berapa sih ini? Ini tuh 2 ya. Nilainya 2. Jadi sama-sama 2. Berarti nilai limit fx untuk x mendekati negatif 1 adalah 2. Itu. Nah, sekarang kita perhatikan untuk limit fx untuk x mendekati 3. 3 itu di mana? Di sini. Nah, sekarang kita lihat. Dari kiri berarti kan grafiknya yang melengkung ini ya. Grafiknya yang melengkung ini. Untuk x mendekati 3, dia hasilnya adalah di sini. Iya. Kemudian kalau dari kanan, ini sebenarnya ini harusnya lurus dengan ini ya. Gambarnya kurang pas nih. Ini harusnya lurus dengan ini. Kalau dari kanan ya, berarti kan kita lihat grafik yang ini. Grafik yang ada di atas nih, yang garis yang ini. Nah, ini ternyata nilainya ada di sini. Kan beda ya, yang satu nilainya 2, yang satu nilainya 4. Kan nggak sama. Berarti nilai limit fx untuk x mendekati 3 itu tidak ada. Karena limit kiri sama limit kanannya tidak sama. Ya. Limit kirinya nilainya, kita bisa tulis gini ya. Limit kirinya tadi nilainya adalah 4, ya kan ya? 2, sorry. 2, kemudian limit kanannya fx itu nilainya 4. Nah, ini kan nilainya tidak sama ya, tidak sama dengan. Makanya di sini nilai limit fx untuk x mendekati 3 tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Oke, kita lihat di yang berikutnya. Oh, ini tadi untuk jawabannya ya. Jadi untuk mengecek limit, kalau pakai gambar kayak tadi kan fungsinya nggak diketahuin. Jadi cuman fx gitu aja ya. Jadi cuman gx gitu. Itu bisa dengan menentukan limit kiri dan limit kanannya. Dicek, sama nggak limit kiri sama limit kanannya? Kalau misalnya sama berarti ya udah itu nilainya. Tapi kalau nggak sama nggak ada nilainya. Gitu. Oke, kita lihat di nomor 3. Dengan cara substitusi, tentukan nilai dari, nah ini kan kalau substitusi berarti tinggal ganti aja nilai X-nya dengan yang ada di soal. Ya. Ini yang pertama, limit 3X plus 8 untuk X mendekati negatif 3. Berarti X-nya tinggal diganti aja dengan negatif 3. Ya. Jadi 3 dikali negatif 3 ditambah 8. Jadi nilai hasil limitnya adalah negatif 9 kita tambah dengan 8. Yaitu negatif 1. Sama yang B juga ya. Jadi tinggal ganti X-nya dengan negatif 4. 2 dikali negatif 4 kuadrat dikurangi negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2 dikali 16 ditambah 4 ditambah 6. Berapa hasilnya? 32 kita tambah dengan 10. Berarti 42. Terus yang C juga sama. Tinggal kita ganti aja X-nya dengan 5. Jadi 6 dikali 5 dikurangi 3 dibagi dengan 5 ditambah 4. 30 dikurangi 3, 27. 5 tambah 4, 9. Hasilnya 3. Itu. Jadi kalau substitusi tinggal ganti aja nilai X-nya. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan di nomor 4. Diketahui limit fx untuk x menuju A, mendekati A, sama dengan 3. Terus ada, ini koma ya. Koma, limit gx untuk x mendekati A nilainya negatif 1. Dan limit hx untuk x mendekati A sama dengan 5. Tentukan, nah ini. Ketika menentukan bentuk seperti ini kan sebenarnya nilai limitnya masing-masing sudah diketahui ya. Untuk limit fx-nya nilainya 3. Limit gx-nya nilainya negatif 1. Limit hx-nya nilainya 5. Ya. Halo? Kenapa itu? Berarti untuk yang A, untuk jawaban yang A, berarti kan kita punya di sini limit
X mendekati A, ada 2fx ya. 2fx ditambah dengan limit X mendekati A, di sini 3gx. Nah, kita bisa menggunakan sifat limit yang tadi. Jadi 2-nya bisa kita keluarin ya. Ini 2-nya bisa kita keluarkan, 3-nya juga kita bisa keluarkan dari limit. Jadi nulisnya gini. 2 limit fx, yang ini juga 3 limit gx untuk x menuju A. Nah, tinggal kita ganti nilainya. Limit fx untuk x mendekati A itu kan nilainya 3. Nih ya. Ganti tinggal 3. Jadi 2 dikali 3. Ditambah dengan 3 dikali 9 limit gx. Limit gx nilainya berapa tadi di soal? Negatif 1. Tinggal ganti dengan negatif 1. Jadi hasilnya sama dengan 6 ditambah negatif 3. Sama dengan 3. Gitu. Kemudian yang ini juga sama, limit X mendekati A ya. Nah, ini ada bentuk pecahannya, campur. Jadi ini bisa dikerjakan dengan limit X mendekati A. Fx ditambah limit X mendekati AGX dibagi dengan limit HX. Nah, ini. Tinggal masukin nilainya. Limit fx tadi nilainya berapa? 3. Masukkan. Limit gx nilainya negatif 1. Limit hx nilainya 5. Jadi ini 2/5. Gitu. Ya. Kita ke nomor 5 yang terakhir ya. Diketahui fungsi fx ada x kuadrat plus 4x min 2. Jadi ada 2 fungsi fx yang didefinisikan di sini ya. Untuk yang satu untuk X lebih besar sama dengan negatif 3, yang satu untuk X kurang dari negatif 3. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Nah, di sini kita lihat yang pertama, yang A dulu ya, yang kita bahas. Yang A, karena kan di sini X-nya mendekati negatif 5 ya, yang di soalnya nih. Nih, X-nya mendekati negatif 5. Berarti kan di sini X-nya sama dengan negatif 5. Nah, sekarang kita lihat. X sama dengan negatif 5 itu kurang dari atau lebih dari negatif 3. Karena kan konteksnya di sini soalnya adalah ini ya, batasnya ada di negatif 3. Jadi kita harus menentukan dulu sih negatif 5 ini kurang dari atau lebih dari negatif 3. Ayo. Ada yang bisa jawab? Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari ya? Ya, kurang dari. Ya, betul. Jadi di sini kurang dari negatif 3. Maka kita bisa menggunakan fx-nya yang ini. Yang 3x plus 5. Kita tulis di sini. 3x plus 5. Sehingga kita bisa buat limit untuk 3x plus 5 untuk x-nya mendekati negatif 5. Baru deh tinggal kita substitusi. Kita substitusi ini. Berarti hasilnya adalah negatif 15 ditambah 5. Yaitu negatif 10. Ya. Kemudian untuk yang B juga sama. Kalau yang B agak sedikit berbeda ya. Kenapa berbeda, Bu? Karena di sini X-nya mendekati negatif 3. X-nya mendekati negatif 3. Dan di sini kita lihat yang di soal yang didefinisikan ini kan fungsi fx-nya untuk X lebih dari min 3 dan X kurang dari min 3. Maka ketika kita mencari nilai limit fx untuk X-nya mendekati negatif 3, kita cari dua-duanya. Dari kiri dan dari kanan. Ya. Maka tentukan limit kiri dan limit kanannya. Ya. Jadi tentuin limit kiri sama limit kanannya. Limit kiri berarti simbolnya kan lim. X-nya berarti X mendekati negatif 3, pangkatnya negatif ya, kalau dari kiri ya. Berarti kalau yang dari kiri, kita bisa menggunakan yang ini, yang kurang dari negatif 3. Berarti fungsinya adalah 3x plus 5. Ganti di sini. 3x plus 5. Tinggal kita substitusi. 3 dikali negatif 3 ditambah 5. Berarti negatif 9 ditambah 5. Hasilnya negatif 4.
ya. Kemudian untuk yang berikutnya, mencari limit kanannya berarti kita bisa menggunakan yang untuk X-nya lebih dari sama dengan negatif 3. Yang ini, yang pertama. Ya. Jadi kita pakai di sini X kuadrat ditambah 4X dikurangi 2. Nah, baru kita substitusi negatif 3-nya. Jadi kita punya negatif 3 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 3 dikurangi 2. Jadi kita punya 9 min 12 min 2. 9 dikurangi 12 itu kan negatif 3. Negatif 3 dikurangi 2, negatif 5. Ya. Terus kita lihat, limit kiri sama limit kanannya sama enggak? Limit kirinya kan dapatnya negatif 4 nih. Limit kanannya dapatnya negatif 5. Maka di sini kita bisa simpulkan nilai limit kirinya tidak sama dengan nilai limit kanannya. Ya. Maka limit fx untuk x mendekati negatif 3 ini tidak ada. Karena limit kiri sama limit kanannya beda. Ya, gitu. Oke. Dan yang terakhir, yang poin C, di sini x-nya mendekati negatif 1. Maka berarti kita buat x-nya sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu kan lebih besar ya, lebih besar daripada negatif 3. Maka kita bisa menggunakan fungsi yang pertama, yang atas, yang x kuadrat plus 4x min 2. Ya. Jadi di sini tinggal ganti fungsinya x kuadrat plus 4x min 2. Habis itu kita substitusi nilai x-nya. Jadi negatif 1 kuadrat ditambah 4 kali negatif 1 dikurangi 2. Sama dengan 1 dikurangi 4 dikurangi 2. 1 dikurangi 4, negatif 3 ya. Negatif 3 kita kurangi dengan 2, negatif 5. Oke. Mungkin sambil kita cek di ininya, sebentar. Ibu buka dulu. Apa namanya? Bab 14 ini. Bentar. Oke, sebentar. Kok lama ya bukanya? Sebentar, sebentar. Ini materinya udah Ibu share di ini juga ya, di Google Classroom, tapi mungkin nanti ada agak Ibu edit, soalnya tadi ada sedikit typo ya, jadi harus dibenerin dulu biar nggak bingung nih nanti buat belajar. Ntar kita cek dulu yang paling bawah tadi typo juga nggak di sininya. Nggak ya, dapatnya negatif 5, terus tadi negatif 4, oke, udah bener. Oke, gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak. Yang lainnya gimana? Yang lainnya? Nggak, Bu. Nggak ya, oke. Di Google Classroom-nya sudah ada yang sudah Ibu share, ada tiga hal. Ada materi, kemudian ada presensi, dan ada tugas ya. Minggu lalu kan sebenarnya ada tugas, cuman Ibu lupa untuk share, jadi baru Ibu share hari ini. Jadi batas tugasnya itu untuk seminggu, dan tugasnya tentang barisan dan deret geometri yang minggu lalu. Gitu. Ya, jadi habis ini tugas kalian adalah mengisi presensi. Saya harap mengisinya tidak perlu apa ya ibaratnya, tidak perlu disuruh-suruh lagi nanti. Jadi langsung habis ini langsung mengisi. Oke, sebelum kita tutup, saya mau lihat dulu. Oh, yang join ada 20 ya. Boleh kita foto bersama, dinyalakan dulu kameranya buat laporan nih. Ya, oke. Nah, sepertinya wajah-wajah yang sering saya lihat ya setiap minggunya. Gitu. Oke, ini ada yang belum nyala kameranya. Ayo dinyalakan dulu. Oke. Nah, oke kita mulai ya, foto ya. 1, 2, 3. Oke.
Untuk hari ini sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat grup, boleh japri ke ibu juga boleh. Itu. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi, mengerjakan tugas, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Karena lagi COVID nih. Siap, Bu. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan Ya, Bu. semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya. Siap. Ya.